Oke teman-teman, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas kesempatan ibadah hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah kembali walaupun kami masih secara online. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Bapa, tolong Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah hamba-Mu bisa menyampaikan sesuai dengan isi hati-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bukakan hati setiap kami, untuk kami bisa menerima apa yang Kau sampaikan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, shalom teman-teman semua. Hari ini gue dapat tema tentang Go Tell and Serve, dimana bulan Mei ini kita lagi bahas tentang pelayanan ya. Dan hari-hari ini kita lagi gak bisa pelayanan full di gereja. Kita lagi ngalamin pandemi, kita lagi social distancing, PSBB, pergerakan kita dibatasin. Tapi gue percaya teman-teman, kita masih tetap bisa melayani dengan cara yang lain. Nah teman-teman, waktu gue dapetin tema ini, gue langsung berpikir dan merenung gitu. Kira-kira siapa sih di masa-masa seperti ini yang bisa tetap melayani dengan cara maksimal? Waktu gue sedang merenung, gue dapetin sesuatu, yaitu seorang kurir teman-teman. Kurir menurut KBBI itu artinya utusan yang menyampaikan sesuatu yang penting dengan cepat. Dia bisa menyampaikan barang, makanan, dokumen-dokumen, atau apapun lah yang penting sesuai dengan kebutuhan kita. Nah teman-teman, semua orang perlu banget yang namanya jasa kurir. Kita semua butuh belanja online, atau kirim-kirim barang, makanan, bahkan banyak orang yang sekarang open PO, jualan dan lain sebagainya, mereka pun perlu banget yang namanya jasa kurir. Dan kurir ini teman-teman akan mengantarkan barang sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan pesanan kita. Buat gue di masa-masa sulit seperti ini teman-teman, kurir ini pun sangat berjasa banget buat kita semua. Karena kita semua perlu banget jasa mereka untuk memenuhi kebutuhan kita hampir setiap harinya. Dan para kurir ini selalu siap teman-teman untuk melayani kita. Nah itu makanya kenapa judul hari ini tentang kurir. Nah teman-teman, gue mau sedikit mengilustrasikan tentang kurir ini teman-teman. Jadi waktu gue merenungkan tentang kurir ini, ternyata kehidupan kita ini seperti kurir yang siap mengantarkan barang, yang siap melayani sesama kita, yang siap mengasihi mereka, siap membantu, siap menolong siapapun yang butuh pertolongan teman-teman. Kalau kita order sesuatu lewat GoFood atau kita belanja online yang memerlukan jasa kurir, teman-teman, kita nggak bisa pilih kurirnya siapa kan. Tapi kita ini spesial banget teman-teman. Tuhan yang memilih dan mengutus kita langsung untuk melakukan pekerjaannya Tuhan, untuk mengantarkan kabar baik, untuk melayani, dan lain sebagainya. Di Efesus 2 ayat 10 dibilang gini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, kita ini diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang udah dipersiapin Tuhan, teman-teman. Kita ini dipilih Tuhan, dan kita ini diutus untuk pergi, untuk menyampaikan kabar baik, untuk melakukan hal yang baik, untuk menolong sesama, untuk mengasihi mereka, untuk membantu mereka. Kita ini diutus sama Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik yang udah dipersiapin Tuhan. Nah teman-teman, di masa pandemi ini semua orang perlu yang namanya good news, atau berita baik, kabar baik. Hari-hari ini banyak banget bad news yang beredar di tengah-tengah ketidakpastian ini. Sehingga kita semua teman-teman jadi khawatir, ya nggak? Jadi panik, jadi parno sendiri, jadi takut, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, semua orang perlu kepastian. Nggak ada berita yang pasti tentang pandemi ini hari ini teman-teman. Kita nggak tahu kepastian kita ke depan seperti apa, kita nggak tahu teman-teman. Tapi
menariknya adalah kita tahu ada satu kepastian yang udah kita dapetin, yaitu keselamatan yang dari Yesus. Ternyata ini adalah good news buat kita semua, bahwa kita udah diselamatkan, kita akan masuk surga. Nah, semua orang, teman-teman, perlu yang namanya good news. Jadi, di tengah situasi seperti ini, teman-teman, kita masih punya good news. Good news-nya kita itu apa? Firman Tuhan. Kita masih punya Tuhan Yesus yang bisa kita sampaikan buat orang lain. Kita juga masih punya berita keselamatan yang masih bisa kita sampaikan juga buat orang lain, dan masih bisa kita antarkan itu semua buat mereka. Lalu di masa-masa seperti ini juga sebagian orang memerlukan bantuan dan uluran tangan kita. Ya, kalau kita melihat beberapa masyarakat yang ada yang kena PHK, ada yang gajinya kepotong, bahkan kalau gua masih suka ngelihat di luar, di jalan-jalan masih banyak orang-orang yang ada di pinggiran yang mereka perlu bantuan banget, perlu sembako dan lain sebagainya. Teman-teman, bantuan kita sekecil apapun itu akan berdampak besar buat mereka. Ya, seperti beberapa minggu yang lalu kita udah bahas, apapun yang kita lakukan walaupun kecil, tapi kita udah berdampak besar buat mereka. Bahkan kita juga udah mengantarkan berkat tentunya buat mereka. Nah, teman-teman, jadi yang punya good news itu siapa? Kita. Kita punya firman Tuhan, punya pegangan. Lalu yang bisa bantu melayani mereka siapa? Kita. Karena kita diutus Tuhan untuk bisa menyampaikan kabar baik. Kita diutus Tuhan untuk menolong sesama, untuk membantu mereka, dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman, itulah yang jadi perenungan gua tentang ilustrasi dari kurir, teman-teman. Ternyata kita ini udah diutus Tuhan untuk mengantarkan kabar baik, untuk menolong sesama, untuk bisa membantu mereka yang membutuhkan bantuan tentunya, teman-teman. Di Matius 28 ayat 19-20 bilang gini, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Kita ini harus tetap pergi untuk melayani. Kita tetap harus pergi untuk mengantarkan kabar baik. Nah, gimana caranya? Pergerakan kita dibatasi, buat keluar kita susah banget. Teman-teman, kita punya cara yang lain, yaitu kita pergi dengan call, dengan video call, dengan chatting, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa hubungin rekan-rekan, saudara-saudara kalian, atau siapapun yang sekiranya jarang dihubungi hari-hari ini, teman-teman. Ini waktunya untuk kita bisa say hello sama mereka. Ini waktunya kita bisa ngobrol sama mereka. Dan itulah caranya untuk kita bisa tetap pergi ketemu sama mereka, yaitu lewat media, teman-teman. Waktu beberapa minggu yang lalu juga gue sempat menghubungi beberapa, ada saudara, ada teman-teman yang udah lama banget nggak ngobrol, dan kita saling tukar pikiran, kita saling ngobrol lewat video call, lewat chatting, atau lewat telepon juga, teman-teman. Jadi menurut gue di dalam keterbatasan ini kita juga dikasih ruang sama Tuhan untuk kita bisa tetap ngobrol sama mereka, berhubungan sama mereka. Nah, lalu teman-teman, di masa-masa seperti ini mungkin terbatas kita. Pergerakan kita dibatasin semuanya. Tapi, teman-teman, kabar baik harus tetap diantarkan dan disampaikan. Jadi, di masa-masa karantina ini, teman-teman, bukan berarti kabar baiknya juga kita simpen. Bukan berarti kabar baiknya kita karantina juga, enggak. Yang tadi gue bilang bahwa kita masih bisa melayani, kita masih bisa menyampaikan kabar baik lewat telepon, lewat chatting, dan lain sebagainya. Kita juga, teman-teman, punya media sosial. Kita bisa
posting renungan kita atau ayat-ayat yang mungkin menurut kita menarik dari bacaan kita setiap harinya. Kita tetap bisa beritakan kabar baik buat teman-teman kita semuanya. Jadi hari-hari ini teman-teman jangan takut untuk memberitakan kabar baik, untuk kesaksian, untuk apapun itu. Hari-hari ini justru semua orang perlu yang namanya good news, teman-teman. Perlu yang namanya firman Tuhan, perlu yang namanya kabar baik dan lain sebagainya. Perlu hal-hal yang bisa menguatkan mereka. Kita juga bisa posting ayat-ayat yang menguatkan dan lain-lain. Jadi jangan takut teman-teman untuk memberitakan kabar baik lewat media. Tentunya hari-hari ini kita dituntut untuk lebih kreatif. Walaupun hari-hari ini kita nggak bisa pergi keluar, nggak bisa ketemuan, tapi tetap kita bisa menjaga hubungan dengan teman-teman kita. Nah, kalau gue bawain firman tentang pelayanan, gue sering banget bilang gini, pelayanan itu bukan hanya di mimbar. Kita itu diutus Tuhan bukan hanya untuk di gedung gereja aja, teman-teman. Kita itu diutus Tuhan untuk melayani di tempat kerja kita, di kantor. Kita juga diutus Tuhan untuk melayani di sekolah kita, di kampus kita, di keluarga kita, dimanapun kita berada. Bahkan kehidupan kita seluruhnya itu adalah pelayanan buat Tuhan. Makanya di Efesus 2 ayat 10 kan dibilang bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melayani, untuk melakukan pekerjaan baik yang udah Tuhan persiapkan gitu. Sekarang kita semakin sadar teman-teman bahwa banyak orang di luar sana yang harus kita layani, yang tentunya belum terjangkau. Sekarang kita dipaksa untuk melayani secara kreatif teman-teman, lewat media, lewat apapun itu. Kita dituntut untuk kreatif, kita dituntut untuk keluar dari zona nyaman kita. Kita dituntut untuk keluar dari mimbar, keluar dari gedung gereja, dan kita hari-hari ini harus melayani orang lain lebih banyak lagi. Nah, kalau kita hari-hari ini juga bisa membantu negara, membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan, membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang perlu bantuan kita, teman-teman. Hari-hari ini juga kita bisa berdonasi, teman-teman, walaupun kecil, 5.000, 10.000, 20.000, kalau kita kumpulin, teman-teman, itu bisa berdampak besar buat mereka. Kita bisa donasi APD, kita bisa donasi sembako, masker, teman-teman. Jadi, itu semua kita bisa lakuin, teman-teman, untuk melayani sesama kita. Waktu beberapa bulan lalu, teman-teman, gue sempat beli masker beberapa lusin ke teman gue untuk gue kasih ke Gojek atau ke orang-orang yang ada di sekitar rumah gue, yang kalau gue lagi keluar, gue lagi lewat, lagi belanja dan lain sebagainya, gue suka lihat belum pada pakai masker dan lain-lain. Jadi gue beli dan gue bagiin masker itu, teman-teman. Nah, uniknya gini, waktu gue beli masker ke teman gue, ternyata teman gue jual masker, dan keuntungannya dia beliin sembako semuanya dan dibagiin di daerah rumahnya, teman-teman, di luar kota. Jadi gue pikir gue udah jadi berkat buat orang-orang yang membutuhkan masker, Gojek, atau orang-orang di sekitar daerah rumah gue. Lalu gue juga udah jadi berkat buat teman gue yang jual masker, dan ternyata gue pun jadi berkat buat orang-orang yang di sekitar daerah rumahnya dia, yang dapat bantuan sembako yang dia bagi-bagiin, teman-teman. Jadi buat gue, hal sekecil apapun, teman-teman, ternyata bisa jadi berkat buat banyak orang, teman-teman. Jadi kalau gue bisa, kalian pun pasti bisa. Hari ini pergerakan kita memang dibatasi, tapi teman-teman, kita bisa melakukan hal yang kecil yang berdampak besar buat orang lain di sekitar rumah kita dan dimanapun itu. Jadi kalau misalnya kita lagi pergi ke supermarket, kita lagi belanja dan lain sebagainya, kita kan waktu di jalan pasti suka ketemu ya sama orang-orang yang susah, yang perlu makanan dan lain sebagainya. Kita bisa beli buat mereka, kita bisa bagiin, tapi dengan catatan kita pun harus tetap jaga jarak, kita harus tetap jaga kebersihan dan lain sebagainya. Jadi apapun bisa kita lakukan, kita tetap bisa melayani.
Teman-teman, gue mau ngingetin, karena ini bulan pelayanan, gue mau ngingetin tentang motivasi dalam pelayanan. Jadi, motivasi kita di dalam melayani, yang pertama yaitu karena kasih. Kita melayani karena kita mengasihi Tuhan dan sesama. Gue jadi inget waktu Simon Petrus ditanya sama Tuhan sampai 3 kali. Tuhan tanya, "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Terus Simon jawab, "Ya Tuhan, aku mengasihimu." Lalu Tuhan bilang, "Gembalakanlah domba-dombaku," katanya. Terus itu diulang sampai 3 kali. Tuhan nanya dan jawabannya sama. Dalam kisah itu, gue jadi ingat satu hal, yaitu kalau kita mau melayani, kita harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Jadi, dasar dari melayani yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Yang kedua, teman-teman, motivasi dalam pelayanan, kita itu bersyukur kalau kita bisa melayani, karena pelayanan itu adalah sebuah anugerah. Makanya kenapa di Efesus 2 ayat 10 dibilang, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang udah Tuhan persiapkan. Di ayat ini yang gue dapetin adalah kita itu dipilih Tuhan. Kita itu diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nggak semua orang dipilih Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Nggak semua orang dipilih Tuhan untuk melayani Dia. Tapi kita secara spesial dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan. Jadi teman-teman, pelayanan kita itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Yang terakhir, kenapa kita melayani? Karena kita punya rasa syukur atas keselamatan yang udah Tuhan berikan buat kita. Jadi kita melayani karena kasih, kita melayani karena itu adalah anugerah, dan kita melayani karena kita punya rasa syukur atas keselamatan yang udah Tuhan kasih buat kita. Nah, semoga firman hari ini boleh mengingatkan kita lagi untuk kita bisa tetap melayani, untuk kita bisa lebih kreatif dalam melayani Tuhan di masa-masa pandemi ini. Teman-teman, Tuhan bilang buat setiap kita, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi jangan takut. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas renungan yang singkat pada hari ini. Kami boleh diingatkan kembali tentang bagaimana kami tetap harus bisa melayani-Mu di masa-masa seperti ini. Kabar baik harus tetap disampaikan. Kami juga harus tetap menjadi berkat, saluran berkat buat sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, untuk kesempatan kami boleh mengalami hal ini, karena kami terus belajar untuk tetap bisa melayani-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap yang mendengarkan. Hamba berdoa, Engkau yang jagai, Engkau yang melindungi, Engkau yang beserta dengan mereka, Engkau yang memberikan hikmat-Mu, keberanian, akal budi, semuanya Tuhan, baik itu yang kerja, yang kuliah, yang sekolah, biarlah Engkau yang terus tetap menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. So, God bless you and happy Sunday.